Jadi yang pertama yaitu kita akan mempelajari gambaran capaian pembelajaran fase C, kesesuaian materi elemen NKRI, dan kesesuaian materi elemen Bhinneka Tunggal Ika, serta keterkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Yang terakhir ada simpulan dan rekomendasi pembelajaran. Jadi pada bagian ini siswa diajak untuk memahami bahwa Indonesia bukan hanya sekedar nama, tetapi terdiri dari wilayah yang nyata, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Di sini guru bisa menjelaskan bahwa ini bukan hanya belajar teori, tetapi juga melihat bagaimana materi ini berhubungan dengan karakter mereka sebagai pelajar Pancasila. Jadi menghubungkan materi wilayah NKRI dengan materi keragaman Bhinneka Tunggal Ika menjadi kesatuan yang utuh. Selanjutnya ada capaian pembelajaran Bhinneka Tunggal Ika. Jadi menyajikan hasil identitas sikap menghormati, menjaga dan melestarikan keragaman budaya sesuai semboyan dalam Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan sekitar. Yang pertama yaitu menyajikan hasil identifikasi, artinya siswa harus mengenali, misalnya contohnya tuh kayak teman saya sukunya berbeda, tetangga saya itu agamanya berbeda. Nah dari sini siswa bisa memahami makna Bhinneka Tunggal Ika yang dapat memperarat perbedaan tersebut. Selanjutnya ada elemen Bhinneka Tunggal Ika pada tujuan pembelajaran. Yang pertama ada mengenal wilayah kabupaten atau kota dan provinsi sebagai bagian NKRI. Yang kedua ada menunjukkan sikap persatuan dan gotong royong. Yang ketiga ada menumbuhkan rasa cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini siswa mampu menekankan identitas geografisnya. Misalnya saya tinggal di Kabupaten Purbalingga di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Selanjutnya lagi yaitu Indonesia memiliki ribuan suku dan budaya. Perbedaan itu bukan untuk memisahkan, tetapi seperti pelangi yang indah karena warnanya berbeda-beda. Siswa diharapkan mampu mengidentifikasi budaya sekitarnya dan melestarikan agar tidak punah. Contoh nyatanya yaitu sikap menghormati. Seperti jika ada teman yang membawa bekal makanan khas daerahnya, misalnya rendang atau dendeng, siswa tidak boleh mengejeknya, tetapi siswa bisa mencari tahu, misalnya yaitu ingin tahu dan menghargai khas makanan tersebut. Selanjutnya ada elemen NKRI yang pertama yaitu capaian pembelajaran, seperti mengenal wilayah dalam konteks kabupaten atau kota dan provinsi sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menunjukkan perilaku gotong royong untuk menjaga persatuan di lingkungan sekolah dan sekitarnya sebagai wujud bela negara. Jadi siswa diajak sadar bahwa mereka adalah bagian struktur yang lebih besar, dimulai dari lingkungan rumah, naik terus ke kota, lalu provinsi, hingga akhirnya menjadi kesatuan yang utuh, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tekankan bahwa bela negara untuk anak sekolah bukan mengangkat senjata, tetapi menjaga kerukunan dan persatuan di sekolah. Jadi negara kita ini sangat luas. Mengetahui di mana tempat tinggal, kabupaten atau kota dan provinsi adalah langkah awal untuk mencintai tanah air. Bela negara bagi siswa bukan berarti ikut berperang. Contoh untuk gotong royong yaitu mengadakan kerja bakti membersihkan kelas atau halaman sekolah tanpa membedakan tugas antara laki-laki dengan tugas perempuan. Yang selanjutnya siswa bisa menyebutkan nama bupati atau gubernur di kota mereka, atau lebih mudahnya di tingkat mereka yaitu seperti RT, RW-nya namanya siapa. Yang terakhir ada bela negara yaitu menghormati bendera merah putih saat upacara dengan posisi siap dan tegak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran elemen NKRI. Di sini disebutkan ada 4. Yang pertama menjelaskan
bagian dari satu sekolah yang sama. Nah, berarti jika kamu tinggal di Jawa Tengah, berarti kamu termasuk dalam salah satu cabang wilayah Indonesia. Selanjutnya yang kedua adalah mengidentifikasi peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu kan kayak ada kayak bupati dan lain sebagainya, itu kan memiliki tugas. Biasanya itu bupati itu tugasnya itu memperbaiki jalan-jalan yang rusak, membangun puskesmas, membangun sekolah-sekolah negeri yang gratis gitu. Terus yang ketiga menunjukkan sikap cinta tanah air. Itu bisa dicontohkan kayak misal peserta didik biasanya tuh setiap hari Senin mengikuti upacara bendera. Nah, itu udah termasuk salah satu contoh sikap cinta tanah air. Yang keempat, menerapkan gotong royong di lingkungan sekolah dan masyarakat. Kayak kita mengajarkan harus saling tolong menolong, bergotong royong. Itu nggak boleh hal yang negatif, tapi hasil analisis elemen pendidikan tunggal ika. Buku guru dan buku siswa pendidikan Pancasila kelas 6 telah memuat materi keberagaman secara kontekstual. Aktivitas pembelajaran mendorong siswa untuk mengenal perbedaan melalui diskusi, pengamatan, dan refleksi sederhana. Namun, pembelajaran masih perlu diperkuat dengan kegiatan yang melatih empati dan penyelesaian konflik agar nilai pendidikan tunggal ika tidak hanya dipahami, tapi juga dipraktikkan secara nyata. Nah, itu maksudnya materi ini sudah sesuai dengan capaian pembelajaran fase C yang menekankan pada kemampuan menyajikan serta menghargai perbedaan budaya, suku, bahasa, dan agama untuk menjaga persatuan. Nah, kekurangannya itu biasanya pembahasan toleransi terkadang masih bersifat permukaan, kayak cuman ngasih contoh pakaian adat, terus rumah ibadah gitu. Selanjutnya hasil analisis elemen NKRI. Materi dalam buku guru dan buku siswa telah sesuai dengan capaian pembelajaran elemen NKRI. Pembelajaran disajikan melalui kegiatan peta wilayah, diskusi kelompok, dan kerjasama yang mendorong rasa persatuan. Keterbatasan ditemukan pada pembuatan konteks kekinian, seperti ancaman disintegrasi di era digital. Guru perlu memberikan contoh nyata agar siswa memahami peran mereka sebagai warga negara di zaman modern. Nah, contohnya itu kayak kita bisa menjelaskan bahwa anak-anak zaman sekarang itu kan udah banyak yang sering megang media sosial gitu ya. Kita tuh harus memberikan nasihat untuk tidak mengupload yang hal-hal negatif atau menyebar berita hoax kayak gitu. Jadi itu nggak boleh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu hubungan PKN dengan pembentukan karakter. Materi dalam buku guru dan buku siswa telah sesuai dengan CP elemen NKRI. Pembelajaran disajikan melalui kegiatan peta wilayah, diskusi kelompok, dan kerjasama yang mendorong rasa persatuan. Namun, keterbatasan ditemukan pada penguatan konteks kekinian, seperti ancaman disintegrasi di era digital. Guru perlu memberikan contoh nyata agar siswa memahami peran mereka sebagai warga negara di zaman modern. Contohnya yaitu yang pertama bijak dalam bermedia sosial. Siswa belajar tidak menyebarkan hoax, saling menghargai perbedaan pendapat, dan menggunakan bahasa yang sopan saat mereka berkomentar. Yang kedua yaitu menghargai perbedaan di lingkungan sekitar, yaitu yang berbeda suku, agama, dan kebiasaan tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, aktif menjaga persatuan di sekolah, ikut bermusyawarah menjaga persatuan di sekolah. Nah,
Selanjutnya yaitu keterkaitan dengan profil pelajaran Pancasila. Pembelajaran elemen NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika mendukung yang pertama, berkebinekaan global, yang artinya menghargai perbedaan. Yang kedua, gotong royong, yang artinya kerjasama dan kepedulian. Yang ketiga, bernalar kritis, diskusi dan refleksi. Yang keempat, berakhlak mulia, yaitu toleransi dan empati. Next. Selanjutnya yaitu saran. Yang pertama, materi perlu diperkaya dengan contoh kehidupan nyata siswa. Yang kedua, guru dapat mengaitkan pembelajaran dengan dunia digital. Yang ketiga, aktivitas berbasis proyek dan simulasi perlu diperbanyak. Yang keempat, penilaian tidak hanya kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi, buku guru dan buku siswa, pendidikan Pancasila kelas 6 secara umum telah sesuai dengan capaian pembelajaran fase C pada halaman NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Materi disajikan secara kontekstual dan mendukung pembentukan karakter siswa. Penguatan konteks aktual